Hai teman-teman semua, kalian tahu nggak sih, di era modern saat ini, pekerjaan remote sangat populer banget dan memiliki banyak sekali peminat. Karena selain bisa dilakukan di mana aja, pekerjaan remote juga memiliki fleksibilitas yang sangat simpel dengan bayaran yang cukup besar untuk ukuran orang Indonesia. Contohnya seperti di website yang satu ini. Di website ini kita bisa dapat bayaran mulai dari 5 hingga 20 dolar per jamnya hanya dengan mengerjakan tugas remote aja. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara mulainya dan gimana sih cara kerjanya, simak terus video ini ya. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi sama gua Maijun di channel Maijun Tarlando Sinage ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet ya. Di video kali ini gua akan ngebahas salah satu website yang bisa ngasih kita pendapatan yang cukup besar dari internet. Nah, nama website yang akan kita bahas kali ini adalah Appen ya teman-teman. Buat kalian yang belum tahu apa itu Appen, jadi Appen ini adalah salah satu website berbasis remote task yang menyediakan beberapa project yang tentunya si project-project tersebut bisa kalian kerjain dengan bayaran yang cukup lumayan, mulai dari 5 dolar sampai dengan 20 dolar per jamnya. Nah, dan buat kalian yang masih bingung dan bertanya-tanya, remote task ini tuh sebenarnya apa sih bang? Nah, jadi remote task ini tuh adalah pekerjaan ataupun proyek yang disediakan sama beberapa perusahaan besar di seluruh dunia, yang dimana si pekerjaan ataupun si proyek tersebut bisa dikerjakan sama siapa aja dari berbagai mancanegara, hanya melalui layar monitor aja, tanpa perlu datang ke lokasi kantor dari si perusahaan tersebut untuk mulai mengerjakan proyek yang udah disediakan tadi. Nah, kemudian, dan kalau misalkan si pekerjaannya udah selesai kita kerjain, kita akan otomatis langsung dapat bayaran sesuai dengan bayaran yang udah ditentukan sebelumnya. Itu teman-teman. Nah, buat kalian yang mau tahu gimana cara mulainya dan gimana cara kerjanya, pertama-tama di sini kalian bisa langsung masuk aja ke browser kalian ya, teman-teman. Kemudian kalau misalkan di sini kalian udah buka browser kalian, di sini kalian langsung buka aja situs website yang bernama appen.com kayak gini ya. appen.com. Jadi P-nya ada dua, P-nya nggak satu, appen.com. Kalau udah di sini kalian tinggal klik enter. Nah, dan kemudian abis itu nanti kalian akan langsung otomatis dibawa ke halaman utama dari website yang bernama appen.com ini. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan kalian udah masuk ke halaman utama si Appen-nya, di sini kalian langsung klik jobs aja di sini. Kemudian abis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini. Kalian tinggal scroll ke bawah. Dan seperti yang kalian lihat di sini ya, di Appen ini sendiri menyediakan banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang bisa kalian kerjain, seperti kayak misalkan survey and data collection. Kemudian di sini ada micro task juga, hampir mirip kayak pico worker ataupun micro worker ya. Dan di sini ada proyek juga, yang dimana proyek ini adalah merupakan proyek-proyek dari remote task yang tadi sempat gua bahas di awal video. Nah, jadi di sini simpelnya kita akan lebih fokus ngebahas yang proyek ini ya teman-teman, yang bayarannya ini cukup besar jika dibandingkan dengan tugas-tugas yang micro task ataupun survey and data collection. Nah, dan mungkin buat teman-teman yang tertarik dengan tugas mikrotask yang ada di Appen ini, mungkin nanti gue akan bahas di next videonya atau di part selanjutnya kalau misalkan dari kalian banyak yang berminat dengan si website ini. Nah, tapi di video kali ini gue nggak akan bahas yang mikrotasknya ya, karena untuk yang mikrotask sendiri tugasnya ini hampir sama kayak pico worker ataupun micro worker yang udah sering banget gue bahas di video-video gue sebelumnya. Nah, jadi di sini gue akan lebih fokus ke proyek yang ini aja, yang dimana bayarannya tuh jauh lebih besar jika dibandingkan mikrotask yang ada di sini. Nah, oke, lanjut ya. Kalau misalkan udah muncul tampilan kayak gini, ada proyek, ada mikrotask, ada survey and data collection. Di sini kalian tinggal pilih klik apply di yang proyek aja, yang ini ya. Nah, ini kalian klik apply. Nah, dan kemudian abis itu nanti bakal muncul tampilan kayak gini, yang dimana di sini kita diwajibkan untuk mendaftar atau membuat akun dulu supaya kita bisa terdaftar sebagai pekerja remote di appen.com ini. Oke, di sini gue coba masukin alamat email gue yang ini. Kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah masukin alamat email kalian, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal buat password kalian. Nah, untuk buat password di Appen ini sendiri ini agak tricky ya teman-teman. Di sini kalian perlu perhatikan syaratnya untuk buat password di sini itu tuh kalian minimal untuk password yang kalian bikin harus terdiri dari minimal 8 karakter dan nggak boleh lebih dari 32 karakter. Dan untuk setiap password yang kalian bikin ini itu tuh harus terdiri dari minimal satu huruf gede, ada huruf kecilnya, ada angkanya, dan juga ada spesial karakternya. Nah, spesial karakternya tuh kayak yang kayak gini ya, ada @ kemudian ada tanda pagar, ada tanda serunya, ada tanda dolar, ada tanda persen, dan ada tanda plus sama tanda sama dengan. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah masukin email dan udah berhasil buat password, langkah selanjutnya di sini kalian tinggal masukin aja nama kalian ya. Yang ini bisa kalian isi nama depan, kemudian yang ini bisa kalian isi dengan nama belakang kalian. Misalkan ini gua isi Junet, kemudian ini nama belakangnya Sinaga.
Dan kemudian abis itu kalau udah, di sini di country of residence, ini kalian pilih Indonesia ya, Indonesia. Kemudian abis itu kalau udah, ini kalian tinggal checklist, ini kalian checklist. Kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik create account. Nah, kemudian abis itu kalau udah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, yang dimana nanti si Appen ini akan ngirimin kode verifikasi ke alamat email kita yang udah kita daftarin di sini. Oke, ini gue contohin, gue masuk ke email gue dan ini udah ada ya email dari Appennya. Ini gue buka dan ini dia, ada kode verifikasinya. Ini kode verifikasinya gua copy, kemudian habis itu gua masuk ke si Appennya, lalu di sini gua pastein si kode yang udah gua copy tadi. Kemudian habis itu di sini kita tinggal klik verify email aja. Nah, habis itu udah beres ya. Di sini account created. Nah, langkah selanjutnya di sini kita tinggal klik yang go to login page. Nah, setelah kita klik go to login page, nanti kita akan diminta login kembali menggunakan akun dari email dan juga password yang tadi udah kita bikin sebelumnya. Kemudian abis itu kalau udah di sini kita langsung klik please login. Nah, dan kemudian abis itu kalau udah di sini kita langsung pilih your primary language. Nah, untuk primary language ini kita pilihnya English ya, teman-teman. Nah, kemudian abis itu setelah kita pilih English, di sini untuk your language regionnya kita pilih Indonesia. Jadi kita English Indonesia. Kemudian abis itu kalau udah di sini kita langsung klik continue. Nah, kemudian habis itu nanti bakalan muncul tampilan kayak gini. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke project, kalian perlu klik complete profile dulu yang ini ya, sebelum masuk ke project-project yang tersedia di appen.com ini. Oke, di sini kita klik complete profile. Nah, kemudian habis itu nanti akan muncul tampilan kayak gini ya, profile setup. Nah, di halaman yang pertama ini ada basic information ya. Basic information ini kalian itu kontributornya di Appen ini mau sebagai apa? Sebagai business kontraktor atau sebagai independent kontraktor. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali daftar di sini dan masih termasuk dalam golongan pemula, itu kalian pilih yang independent kontraktor aja ya, yang ini, jangan yang business kontraktor. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan di sini kalian udah pilih yang independent kontraktor, di sini kalian langsung klik next language. Nah, kemudian habis itu di langkah kedua ini bahasa ya, bahasa yang kita kuasai. Nah, di sini untuk Appen ini bahasanya udah bener ya, English dan language regionnya Indonesia. Nah, kemudian habis itu ini kan udah nggak perlu di setting-setting lagi nih, udah cocok kayak gini. Kita langsung klik next location aja. Nah, kemudian habis itu di halaman ketiga yang lokasi, ini kalian bisa masukin alamat lengkap kalian atau mungkin alamat tempat tinggal domisili kalian sekarang. Misalkan ini gua contohin Jalan Mawar nomor 78. Kemudian habis itu di sini di city-nya atau di kotanya kita masukin Bogor misalkan ya. Kemudian habis itu country-nya udah bener Indonesia. Kemudian habis itu di sini state or province-nya atau provinsinya kita masukin sesuai dengan provinsi dari kota tempat kita tinggal. Misalkan Jawa Barat. Kemudian untuk kode posnya di sini kalian bisa masukin sesuai dengan kode pos tempat tinggal kalian. Nah, kemudian habis itu kalau udah di sini nanti akan ada pertanyaan selanjutnya residency story yang dimana di sini dia akan menanyakan berapa lama kita udah tinggal di alamat tersebut. Ini kita tinggal klik select, kemudian di sini kalian tinggal jawab pertanyaannya berapa lama kira-kira kalian udah tinggal di alamat yang udah kalian cantumkan di atas. Misalkan kalau baru 1 tahun kalian cantumin 1 tahun, kalau misalkan udah lebih dari 5 tahun kalian pilih yang 5+ years yang ini. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal pilih next education. Nah, kemudian habis itu di langkah 4 ini kita tinggal masukin aja profil dari pendidikan terakhir kita. Misalkan di sini di highest level of education ini kalian klik. Nanti di sini kalian bisa pilih ya mana yang paling sesuai dengan profil atau data diri kalian. Kalau misalkan kalian sarjana, kalian bisa pilih bachelor degree. Kalau misalkan di sini kalian masih sekolah atau misalkan masih kuliah, kalian bisa pilih yang college in progress. Misalkan di sini gue contohin yang bachelor degree. Kemudian habis itu di sini di kolom linguistic qualification atau kualifikasi bahasa, kalian bisa pilih sesuaikan dengan lulusan kalian yang udah kalian cantumin di sini ya. Tapi kalau misalkan kalian bingung atau misalkan nggak ngerti mau isinya kayak gimana, kalian bisa ngisi dengan no qualification yang ada di sini. Kemudian habis itu kalau udah di sini kalian tinggal klik yang next prior experience. Nah, kemudian habis itu di sini di halaman 5 prior experience ini adalah pengalaman kita ya yang berhubungan dengan transkrip audio atau mungkin yang berhubungan dengan proofreading atau mungkin di sini kita punya pengalaman di search engine evaluator atau ahli dalam SEO. Ini kalian bisa centang semuanya. Nah, untuk yang di bagian ini kalian cukup centang yang 2 ini aja ya teman-teman. Nah, yang atas sama yang tengah yang ini. Nah, kemudian habis itu di sini langkah selanjutnya kalian bisa masuk ke next phone number. Nah, untuk phone number ini kalian tinggal isikan sesuai dengan nomor handphone kalian ya teman-teman. Misalkan di sini ya 081801234556 misalkan. Nah, kalau misalkan di sini kalian udah masukin nomor handphone kalian, di sini kalian tinggal langsung klik next preview aja yang ada di sini. Nah, kemudian habis itu udah beres ya. Kalau misalkan di sini kalian udah selesai mengisinya, di sini kalian tinggal scroll aja sampai bawah sampai mentok. Kemudian habis itu di sini kalian tinggal klik save and submit profile.
Nah, kemudian habis itu udah beres ya teman-teman. Nah, setelah kalian klik submit and profile, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Nah, di tahap ini dia akan meminta kita untuk mengkoneksikan antara akun kita dengan smartphone kita. Jadi di sini kita diminta untuk memastikan bahwa kita memiliki smartphone dengan jaringan internet yang stabil saat ini untuk bisa melanjutkan pendaftaran di event ini. Nah, kalau misalkan di sini kalian memiliki jaringan yang stabil, di sini kalian langsung klik yes aja. Maka nanti di sini akan muncul QR code yang kayak gini. Nah, kalau misalkan udah muncul QR code kayak gini, di sini kalian tinggal scan aja barcode-nya menggunakan scanner dari handphone kalian. Kalau misalkan di sini kalian pakai Android, tapi kalau misalkan di sini teman-teman pakai iPhone, ini kalian tinggal scan pakai kamera iPhone kalian aja ya, nggak perlu pakai scanner lagi. Nah, ini gue contohin pakai Android ya. Gue coba scan pakai pemindai si barcode-nya. Nah, kalau udah di sini nanti akan muncul situs dari event. Ini gue buka situsnya dan gue tinggal konekin ke si event. Nah, dan udah beres ya, udah connect. Di sini kita langsung klik continue aja. Nah, kemudian habis itu di tahap ini nanti ada beberapa pertanyaan ya. Misalkan ini ya, is the Gmail account you sign up with this email as the account that you use, katanya, as your primary email for communicating with family and friends. Jadi di sini mereka memastikan lagi apakah email yang kita daftarin di sini adalah merupakan email utama kita yang kita pergunakan untuk berkomunikasi bersama teman ataupun keluarga kita. Kalau misalkan iya, di sini kita klik yes aja. Dan kemudian habis itu di sini nanti ada pertanyaan selanjutnya. Are you willing to make a phone calls? Apakah di sini kamu bersedia untuk melakukan panggilan telepon? Di sini kita langsung jawab iya aja. Kemudian abis itu nanti di sini ada pertanyaan selanjutnya ya. Are you willing to participate in a project that may contain a significant amount of adult-oriented material? Nah, jadi di sini pertanyaan selanjutnya, apakah nantinya kalau misalkan ada project yang berhubungan dengan konten dewasa atau 18+, itu kalian masih tetap mau ikut apa enggak? Nah, kalau misalkan kalian nggak bermasalah dengan ini, kalian bisa klik yes. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa nggak nyaman, kalian bisa klik no. Kemudian abis itu di sini ada pertanyaan selanjutnya. Are you willing to work on tasks with upsetting offensive content? Nah, kemudian di sini apakah kamu bersedia untuk bekerja di dalam suatu proyek yang dimana si proyeknya itu terdapat konten kekerasan, misalkan. Kalau misalkan kalian bersedia dan nggak masalah, kalian bisa klik yes. Tapi kalau misalkan kalian nggak bersedia, kalian bisa klik no. Nah, kemudian habis itu, di sini akan ada pertanyaan lagi yang terakhir. Di sini, which selection best describes your level of familiarity with computers and the internet? Jadi di sini kalian bisa pilih atau mendeskripsikan diri kalian. Itu tuh kalian tuh seberapa ahli sih atau seberapa paham sih dengan teknologi yang ada di internet. Nah, di sini kalian tinggal klik aja. Kalau misalkan kalian itu adalah seorang pemula yang mungkin kurang paham dengan seluk-beluk dunia internet, kalian bisa pilih beginner. Tapi kalau misalkan kalian udah cukup paham dengan dunia internet sedikit-sedikit, kalian bisa pilih intermediate. Tapi kalau kalian udah lumayan paham lah ya, udah lancar seputar dunia internet, kalian bisa pilih advance. Tapi kalau misalkan kalian udah jago banget, udah tahu banget lah seputar seluk-beluk dunia internet, kalian bisa pilih expert. Nah, di sini gue saranin buat kalian itu pilih yang advance aja ya. Nah, kalau udah di sini kalian tinggal klik submit aja. Nah, setelah kalian klik submit, maka di sini kalian udah bisa langsung masuk ke dalam project-project dari si event ini ya, teman-teman. Nah, dan seperti yang kalian lihat di sini ada banyak project yang bisa kalian kerjain sesuai dengan bayaran yang kalian inginkan, seperti yang ada di sini. Ini ada satu project yang kalian bisa dibayar sebanyak $10 per tasknya atau per tugasnya, yang dimana $10 ini kalau dirupiahin itu sekitar 150.000 ya. Jadi cukup lumayan. Dan di sini ada yang $3 juga per tasknya, dan di sini ada juga beberapa task atau pekerjaan yang bayarannya tuh murah banget, kayak misalkan kerjaan yang ini data collection. Ini bayarannya $0,01 per task. Nah, kalau misalkan di sini kalian tertarik mengerjakan salah satu proyek yang ada di sini, di event ini, misalkan nih ya, kalian pengen ngerjain tugas yang bayarannya $10 per tugasnya, yang we're screening task data collector. Nah, sebelum kalian masuk ke tugas tersebut dan pengen ngerjain tugas ini, di sini kalian lihat dulu detailnya kayak apa tugasnya dengan cara klik more yang ada di sini. Maka di sini kalian bisa lihat ya, ini ada rincian tugasnya yang dimana ada beberapa instruksi atau syarat yang harus kita penuhi untuk bisa mengerjakan tugas ini dan mendapatkan bayaran dari tugas tersebut. Dan mungkin buat kalian yang kurang paham bahasa Inggris dan gak mengerti instruksi apa sih yang sebenarnya yang diminta di sini, itu caranya gampang ya. Ini kalian tinggal copy aja instruksinya, kemudian ini kalian copy, lalu kalian buka Google Translate, kemudian abis itu di sini kalian tinggal paste si instruksi yang tadi udah kalian copy, kemudian kalian terjemahin ke Indonesia. Nah, jadi ini adalah tugasnya dalam bahasa Indonesia ya.
yang tadi si tugasnya pengen kalian kerjain. Jadi di sini isi dari instruksi tersebut dalam bahasa Indonesia adalah bantu kami membangun pengalaman panggilan video yang lebih baik. Anda dan 1 atau 2 peserta pendamping perlu merekam video pendek 15 hingga 30 detik sambil melakukan beberapa aktivitas seperti menari, jalan-jalan, yoga, memasak atau berolahraga. Jadi di sini tugasnya di sini di yang bayaran $10 ini kita cuma perlu untuk merekam video 15 sampai 30 detik sambil melakukan beberapa aktivitas, kayak misalkan sambil nari-nari nih, kita rekam nih 15 detik atau 30 detik kita sambil nari-nari, atau mau sambil jalan-jalan boleh, sambil yoga, sambil masak, atau sambil berolahraga juga bisa. Jadi tugasnya tuh cuma kayak gitu doang. Kemudian di sini persyaratannya, peserta harus berlokasi di berbagai negara. Dan kemudian habis itu di sini semua peserta harus berusia 18 tahun ke atas gitu. Jadi syaratnya nih simple banget ya. Jadi buat kalian yang tinggal di Indonesia, di Malaysia ataupun Singapura maupun Thailand, itu kalian juga bisa ngikutin ini asalkan usia kalian itu udah di atas 18 tahun. Nah, dan mungkin beberapa dari kalian pasti ada yang bertanya-tanya juga, "Bang, ini ngapain sih kita direkam sambil nari-nari, joget-joget, jalan-jalan gitu? Terus kita dibayar $10 per videonya. Itu buat apa sih untungnya buat mereka?" Jadi gini ya, buat kalian yang mungkin baru di dunia remote task, mungkin ini agak sedikit aneh gitu. Nah, tapi sebenarnya hampir semua remote task itu tugasnya tuh kayak gini gitu. Karena yang dimana video-video yang udah kalian rekam tadi, misalkan video kalian nari-nari, jalan-jalan, itu tuh nanti akan dipakai sama mereka untuk keperluan AI. Nah, AI ini adalah Artificial Intelligence yang dimana nanti akan berguna untuk pengembangan software-software yang sedang dikembangkan sama si perusahaan tersebut gitu. Jadi ini tuh sangat berguna banget gitu teman-teman. Makanya mereka memerlukan data dari berbagai mancanegara karena setiap negara kan berbeda-beda, kulturnya berbeda-beda juga mukanya. Di Asia mukanya mungkin lebih sipit-sipit. Mungkin kalau negara di Eropa mungkin mukanya atau matanya mungkin lebih belok-belok gitu. Makanya perlu mengumpulkan beberapa data atau data pergerakan, baik itu kita sambil jalan-jalan, sambil masak ataupun sambil nari, menggunakan rekaman video yang dimana nantinya si rekaman video kita itu akan diolah kembali untuk kepentingan atau keperluan Artificial Intelligence gitu teman-teman. Dan ini tuh udah hal yang biasa dan hal yang lumrah di tugas-tugas remote task. Nah, kemudian abis itu di sini kita lanjut ya. Kalau misalkan di sini kalian udah paham tugasnya dan ngerasa kalian masuk dalam kualifikasi ini, di sini kalian tinggal klik apply aja yang ada di sini. Nah, dan abis itu setelah kalian klik apply, nanti di sini bakal ada semacam kontrak ya yang harus kalian baca dulu dan kalian pahami dan kalian setujui sebelum kalian mengerjakan tugas dari si event tadi. Dan kalau misalkan di sini kalian udah baca dan misalkan setuju dengan tugasnya, di sini kalian tinggal klik tanda tangan aja dengan cara masukin alamat email kalian yang tadi udah kalian daftarin ke si event ini. Kayak misalkan gua masukin alamat email gue yang ini, dan kemudian abis itu di kolom password seperti biasa kalian tinggal masukin password dari akun event kalian yang tadi udah kalian bikin di awal. Nah, kemudian kalau udah di sini kalian klik I agree kalau misalkan kalian udah setuju dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku yang ada di sini. Nah, maka abis itu nanti akan ada muncul tampilan kayak gini. Nah, karena di sini pas gua daftar itu menggunakan VPN yang dimana gua VPN-nya pakai negara Amerika. Jadi di sini dideteksi si koneksi gue itu berasal dari Amerika dan di sini gue diharuskan untuk mengisi gue ini dari US negara bagian mana. Misalkan ini gue pilih yang NV ya atau Nevada. Mungkin buat teman-teman yang bertanya-tanya, "Bang, kenapa sih lu di sini nyontohin daftarnya pakai VPN?" Karena sebelumnya di komputer ini alamat IP yang ada di komputer ini udah pernah gue pakai untuk mendaftar di appen.com pakai alamat email gue yang lain. Jadi kalau misalkan gue nggak pakai VPN, gue nggak akan bisa daftar lagi pakai IP dari komputer gue ini karena sebelumnya si komputer gue ini udah terdaftar di appen.com gitu teman-teman. Jadi sederhananya di appen.com ini kita nggak bisa bikin banyak akun ya teman-teman. Jadi satu komputer atau satu alamat IP itu hanya diperbolehkan untuk membuat satu akun aja. Dan kalau misalkan ketahuan sama si appen.com ini kita bikin banyak akun, itu nanti kita bisa di-banned ya teman-teman. Jadi kalian perlu perhatikan hal tersebut. Nah, kemudian habis itu kalau misalkan ini semua udah kalian isi, di sini kalian tinggal klik save aja. Nah, kemudian habis itu setelah di sini kita klik save, nanti akan muncul tampilan kayak gini ya teman-teman. Falcon Project Confidently Acknowledgement and Agreement. Nah, jadi nantinya setelah kalian klik save itu nanti di sini akan ada beberapa pertanyaan yang dimana nanti ini tuh pertanyaannya akan berbeda-beda setiap orangnya dan menyesuaikan dengan profil yang udah kalian masukin sebelumnya. Nah, kemudian abis itu kalau misalkan di sini kalian udah masuk ke pertanyaan kayak gini, ini kalian tinggal isi aja si pertanyaan ini dengan jawaban-jawaban yang menurut kalian sesuai dengan profil kalian tadi. Nah, kemudian abis itu langkah selanjutnya kalau misalkan di sini kalian udah beres jawab ini, kalian tinggal klik submit aja. Dan setelah kalian klik submit, di sini nanti
nanti kalian itu udah bisa langsung masuk ke akses si pekerjaan yang udah kalian pilih tadi atau yang udah kalian apply tadi, dan kalian udah bisa mulai mengerjakan proyek-proyek yang diminta sama si Appen tadi gitu. Nah, untuk proyeknya sendiri itu nanti akan dikirimkan ke email kalian ya teman-teman, yang dimana nanti linknya bisa kalian klik langsung melalui email kalian tersebut. Kalau misalkan kalian udah selesai ngerjain tugasnya, itu kalian tinggal masuk ke kolom yang ini ya, you have one active process yang ada di sini. Nah, maka nanti di kolom ini bakalan kelihatan apakah nanti si tugasnya ini udah sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan sama si pemberi project ini. Nah, kalau misalkan nanti di sini udah sesuai, maka nantinya di sini di kolom yang atas ini kan kolomnya masih 3 nih, ada project ticket, ada profile. Nah, nantinya di sini akan nambah satu kolom lagi, yaitu kolom my invoice ketika kalian udah berhasil menyelesaikan si tugas yang ada di sini. Nah, kalau misalkan di sini udah muncul my invoice-nya, kalian tinggal klik aja si kolom my invoice-nya, maka nanti di kolom my invoice itu kalian tinggal masukin data rekening kalian, baik itu seperti rekening bank ataupun rekening PayPal kalian untuk mencairkan pendapatan kalian dari hasil tugas yang udah berhasil kalian kerjakan di sini tadi. Gitu, teman-teman. Oke, jadi gitu ya teman-teman, buat kalian yang mungkin pengen jadiin si Appen ini sebagai pekerjaan sampingan dengan bayaran yang cukup lumayan, gua rasa Appen ini sangat cocok buat kalian ya. Karena kalau kita ngelihat dari bayaran per tasnya aja ini cukup besar ya, yaitu $10 per task atau per video, yang dimana ini kita untuk ngerekam videonya aja nggak nyampe sejam, yang dimana dia cuma minta tadi itu cuma 15-30 detik aja per videonya. Berarti kalau misalkan kita ngasih 5 video, itu kita bisa dapat sampai $50. Kalau misalkan dari 5 video kita kirim cuma 3 yang diterima, ya masih worth it juga ya, kita bisa dapat bayaran $30 cuma dari rekam video. Oke, jadi gitu ya teman-teman, jadi menurut gua ini tuh cukup dan sangat worth it, apalagi buat kalian yang mungkin lagi cari side job via remote task. Jadi website Appen ini menjadi salah satu website yang menurut gue cukup rekomend buat kalian pergunakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman, sekiannya tutorial gue kali ini tentang cara menghasilkan uang dari internet menggunakan remote task via appen.com versi Maijun Tarlando Sinaga. Dan seperti biasa, kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!